Tapi Ki, Halo. saya ini terakhir cuman gelisah. Ya, Gelisah, resah. kalau di CME kan gelisah menunggu di sana. Sekarang nggak bisa nunggu lagi. Bayangkan ini persoalan di tempat ini, di negerinya Mbak Pengki ini. Negeri Konoha. Itu kan mulai ini ijazah palsu nggak melok-melok lah saya itu. Bagaimana kampus itu memang penuh dengan kepalsuan. Rumput pun sudah palsu semua. Indah dipandang, tidak indah dirasakan. Tapi equal yang paling saya rasakan adalah ya setiap apa katanya setiap generasi punya sejarah sendiri. Tapi nek soal yang dasar-dasar, yang saya misalnya komunikasi ini kan hal yang human sendiri-sendiri. Saya ngajar terus kemudian berdampingan dengan teknologi ini, tetapi faktanya justru yang ori itu jadi hilang, sehingga yang saya catat sekian waktu kegelisahan itu adalah soal etika komunikasi. Ini sakjane ya bukan perkara yang baru, tapi saya nyari pola yang untuk memahami mereka. Tapi kan masa kita nyalahkan anak muda, kan tidak bisa, Bu Pinky. Ya, jadi memang ada sesuatu yang hilang ya dari proses pendidikan kita. Mereka itu kan korban toh dari sebuah sistem yang tidak punya basic yang kuat. Bahwa pendidikan itu bukan saja membuat orang jadi pintar, tapi juga menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang memiliki etika moral dan sebagainya. Nah, ternyata kurikulum kita hanya mendorong orang untuk lulus, nilai baik, cum laude, nulis jurnal, tanpa melihat bahwa proses itu penting. Ketika lulus, setelah upacara penghormatan cum laude, yang jopo lolak gak ngerti regone lombok. Betul. Tidak tahu dia harus bersikap. Dan dia tidak bisa masuk ke pasar juga. Karena pasar pun juga punya satu standar yang berbeda dengan kampus. Apalagi kalau kita bicara tentang pintar saja tidak cukup. Karena orang itu masuk dunia kerja, dia harus juga punya kemampuan untuk berkomunikasi yang baik. Lalu bagaimana membangun relasi, kolaborasi, jaringan yang baik, yang kuat dan sebagainya itu menjadi sangat penting. Kalau tidak kita akhirnya ya tersisih gitu ya, karena teknologi sudah sangat luar biasa mendukung kehidupan kita, tapi kalau kita tidak sebagai pengendali dari teknologi, maka kita akhirnya menjadi robot ya, menjadi mesin. Nah, beberapa waktu yang lalu saya diminta mengajar di sekolah perawat kesehatan gigi, perawat kesehatan gigi yang khusus meminta cara bagaimana sih ngadepin anak disabilitas, cara bagaimana merawat giginya lansia tanpa mereka merasa baper dan sebagainya. Nah, akhirnya mau tidak mau bicara tentang komunikasi mindfulness. Bagaimana seorang perawat itu sepandai apapun keterampilannya, technical skill-nya, tapi kalau tidak dibarengi dengan kemampuan yang didasari adalah pada skill yang lebih soft skill-nya dia, bagaimana mannersnya dia, bagaimana dia menjadi pendengar yang baik, bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu yang mungkin tidak enak, tetapi dengan cara yang lebih bijaksana ya, dengan mudah diterima dan sebagainya. Maka dia harus mindful ya. Mindful itu harusnya dia hadir utuh, fokus dan ternyata anak-anak yang tadi dikhawatirkan Pak Suko itu, dia itu ada di kelas tapi pikirannya masih terbelenggu masa lalu dan masih berpikir kok aku jadi apa gitu kan. Ini poinnya. Jadi
ini kisah yang saya kira dialami tidak hanya profesi seorang perawat kan. Apapun. Jadi ketika dia tahu misalnya ini sakit perut, obatnya sodium diminum 3 kali. Ini dia paham sekali jenis obat risikonya. Soal Obat itu apa oke. Tapi cara menyampaikan masalah itu yang tentu membutuhkan satu kemampuan untuk ini aku berhadapan dengan siapa, bagaimana menyampaikan pesan tersebut, saatnya tepat atau tidak, gitu ya. Bagaimana seorang mahasiswa PPDS yang sedang bertugas di rumah sakit datang ke pasien yang sudah nunggu dari pagi sampai siang, cuman dia pegang, akhirnya dia ketemu lututnya itu ada benjolannya, langsung dia, ini kenapa? Sejak kapan? Padahal itu deker. Ini menarik. Jadi mari kita tidak bodoh. Karena cara tidak bodoh salah satunya adalah biasakan mendengarkan, bukan sekedar mendengar. Karena dengan mendengarkan kita tahu imajinasi teater kehidupan seperti kata Mbak Pinky. Iya, dan lebih parah lagi tidak mau mendengar tapi menyimpulkan. Menjudge gitu ya. Iya. Jadi orang datang pasien, Ibu kelihatannya sakit pusing ya Bu ya. Aminnya tinggi. Jadi kayak semacam itu Mbak. Oke, itu digiring untuk mengikuti opininya. Ini kan satu profesi. Ini belum lagi ngomong yang lain. Artinya kita menangkap bahwa anak-anak kita telah menjadi mesin, saya nangkapnya kalau nggak salah, dan ini banyak. Meskipun kita tahu sekarang itu kan ya kita nggak mungkin melepaskan gadget, teknologi, karena kan sejak revolusi 1, 2, 3 manusia bergabung tidak seuri tahun 1200 zaman Kenarok dulu enggak. Jadi sekarang gua kita berbeda Pak. Kalau dulu itu manusia purba berada dalam gua yang sebenarnya, di mana dia kemudian menafsirkan apa yang tertangkap dengan indranya itu sebagai sebuah kebenaran. Ketika dia lihat asap, dia lihat tulisan di tembok, semuanya dia tafsirkan dengan cara pandangnya dia, bisa dengan hal yang sifatnya menuju ke ilmiah, tapi juga bisa menuju ke mistik dan sebagainya. Tetapi kita tahu sekarang kita berada dalam gua digital. Yang gua digital ini juga bisa membelenggu kita. Yang tidak lagi bisa membedakan mana yang fakta, manakah yang hoax. Dan itu tidak hanya apalagi sekarang ditambah dengan artificial intelligence, kecerdasan akal imitasi. Yang membuat kita jadi ya udah males mikir kan. Jadi seperti yang dikatakan Prof. Budi Hardiman, kita berada di era ketidakberpikiran. Manusia mengalami ketidakberpikiran dan dunia seolah-olah benar. Ya, tapi kan gini persoalannya kan, terus kita sudah tahu Prof. Budi yang menyatakan itu. Kan sekarang soalnya bagaimana bagi lembaga pendidikan seperti Universitas Erlangga, Bu Pinky dan teman-teman mengantisipasi itu gitu loh. Ini kan juga peringatan bagi kita sendiri untuk terus belajar bahwa maksudnya kita butuh kejujuran. Tak ajar nih kemarin salah, maka sekarang harus berubah lagi. Betul. Jadi saya kemarin itu begitu diminta 2 kali pertemuan untuk menerjemahkan mindfulness terutama dalam komunikasi, relasi, dalam prakteknya itu mikirnya juga lama sekali. Bagaimana membumikan, mengajarkan. Karena mereka nggak biasa. Mereka nggak biasa. Dan saya sendiri juga biasa, lebih ke teori daripada praktek. Jadi ketika mereka ternyata bisa mempraktekkan itu membuat saya itu seharusnya. Jadi sistem pendidikan kita memang harus berubah. Jadi bukan karena anak-anak tidak pintar, karena tidak ada yang mengajari dengan baik cara berpikir. Betul. Pernah ada psikolog yang mengatakan, nggak ada anak yang bodoh. Tetapi yang ada adalah bagaimana seorang guru itu hanya memberi pelajaran, tapi tidak mengajarkan caranya belajar. Gitu. Kan cara belajar setiap orang nggak sama. Nah, Suko mungkin perlu lebih lama. Ada yang ada sepintas saja sudah masuk. Ada yang pakai telinga dia mendengarkan, macam-macam, ada visual. Nah, kalau kemudian kita generalisir dengan cara pandangnya pengajar, maka itu akan menimbulkan
ketidakmampuan, seolah-olah akhirnya siswanya bodoh, padahal sebetulnya Ya, tidak. artinya dari rangkaian ini kita lengkap sudahlah kegelisahan saya untuk prospek ya, prospek. Padahal sebetulnya kan kalau dipikir generasi sekarang tuh gizinya kan lebih bagus dari yang Betul, dulu-dulu. betul. Biyen Fasilitas lebih fasilitas lebih ya. lengkap. Buku Bu Pinky kan masih menikmati perpustakaan dan ngantri. Betul, harus ngantri, nunggu pinjem dulu dan sebagainya. Beli aja Kalau mesti sekarang, anu ya. Hanya orang-orang yang berpunya iya, ya waktu buku. dan sekarang kan tinggal tekan apa yang kita mau cari, dia udah memberikan informasi semuanya gitu. Jadi dalam zaman kelimpahan seperti ini, memang ada kelebihan yang dimiliki oleh generasi sekarang. Tapi di zaman kita yang serba kekurangan, kita itu juga menjadi lebih punya kemampuan untuk menggali, mencari di mana saja, kalau perlu pinjam-pinjam, lalu kemudian juga bisa jadi kita duduk di toko bukunya, nggak usah pinjam wajib baca. Nek perlu ngono kan suwek go mulai Jadi artinya ikhtiarnya begitu. Jadi effort kita lebih besar untuk menyiasati keterbatasan. Sekarang, ketika kelimpahan, maka mereka menjadi terlena dan abai. Jadi generasi abai karena ya semua gampang kok. Gitu. Keberlimpahan informasi dan pengetahuan ternyata tidak cukup membuat anak-anak pintar dan bisa menyelesaikan persoalannya. Dialog yang terbuka saya kira dipentingkan seperti kata Bu Pinky. Saya berkali-kali kita kan melihat salah satu perkembangan teknologi itu kan seperti memisahkan circle tua dan circle muda. Betul. Tapi saya mengamati mereka anak-anak yang mau berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, dia akan menjadi dewasa. Demikian juga orang tua yang mau belajar kepada anak muda seperti Bu Pinky, itu kan pikirannya terus bisa ngikuti. Betul, jadi, kita jadi juga banyak hal, jadi begitu kan tidak merasa benar terus ya Bu? Betul, jadi ketika mereka presentasi, ada hal-hal istilah yang saya nggak tahu, ya saya tanya. Nggak malu Pak Bi? Ya nggak apa-apa. Kan nggak ngerti ya? Dan mereka juga mencatat istilah-istilah yang saya pakai dan mereka tidak paham. Ya kan, misalnya saja kalau sekarang kan anak-anak pakai FOMO dan sebagainya itu gitu, bahasa-bahasa itu. Nah itu kan kita juga harus belajar Pak Suko. Tetapi mereka juga mungkin belajar dari yang generasi kolonial ini, istilah-istilah yang mungkin mereka tidak familiar, tidak sering terdengar, tapi itu penting juga untuk diketahui mereka. Saya juga gini ya, saya sering ini cerita, saya kan sering lihat tuh analisis para pakar, mohon maaf ya, dia cerita orang Jawa itu prinsipnya ngalah, ngalih, ngamuk. Kok begitu simpel dia mengucapkan dalam 10 detik dianggap sudah selesai. Nggak sesederhana filsafat itu. Betul. Ngalah itu kan setelah dia menempuh sekian waktu. Kalau dia masih diduduk, ada dia kontemplasi. Iya. Misalnya kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul, itu kan kalau kita lihat kan hanya is a joke, sesuatu yang padahal ternyata maknanya filosofinya gila ya. Dan dia menggambarkan bagaimana kalau Gundul-Gundul Pacul itu adalah gambaran kalau pemimpin tidak amanah, pemimpin tidak menjalankan yang nyunggi wakul itu kan demokrasi, rakyat betul. Gitu. Kalau enggak dipegang dengan benar, gelimpang. Segane jadi saratan, maka semuanya rusak. Itu jangan-jangan sekarang. Ya kira-kira. Jadi bisa jadi. Kalau saya ngobrol sama Bu Pinky itu mungkin anak muda jarang menikmati, enggak apa-apa. Tapi dengerin, liatin setiap kata. Kalau Anda mau mendengarkan kisah-kisah semacam itu, Anda akan menjadi seorang pemimpin. Karena jarang pengetahuan-pengetahuan yang kita sarikan itu berada dalam ruang yang mainstream. Ya, kita harus ngakui ya Pak Suko. Kita lahir di zaman di mana banyak filosofi yang bagus gitu ya. Tapi, saya masih perasaan saya sampai segini Mbak Pinky. Jadi kenapa ya ibu saya dulu kalau ada tamu, saya duduk sebelahnya, saya dijiwit pelan.
disuruh disuruh ke belakang. masuk. Kenapa saya ketika diminta membuat teh jangan bersuara sampai tamunya tidak mendengar? Saya pahami itu betul, nilainya luar biasa. Betul, kita jadi seperti maem nggak boleh kecapan gitu kan. Itu kan juga sesuatu hal yang kalau dipikir alah gitu aja Iya. gitu ya. Misalnya lagu-lagu anak-anak itu kan seringkali kita hanya bicara gundul-gundul pajo tadi. Misalnya juga mentok-mentok gitu ya. Orang melihat itu lagu hanya lucu-lucuan. Kalau gajah-gajah itu maksudnya gajah beneran, bukan gajah kecil, Bu. Itu pasti filosofinya selalu ada. Betul, Yang bener ada kan. Betul. Jadi ketika orang dulu saya melihat lagu-lagu itu ya sekedar lagu, tapi ternyata sangat syarat dengan nilai-nilai ajaran moral. Tapi dengan kondisi ini Mbak Pinky tetap merasa optimis atau takut juga was-was terhadap anak muda? Ya, jadi saatnya Pak Suko dengan kemampuan komunikasi digital itu harus ada kemampuan dari generasi kita untuk mentransformasikan nilai-nilai itu dengan kekiniannya. Kan itu filosofinya bagus. Iya. Tapi kalau tidak diterjemahkan kemudian ditransformasikan dengan bahasa anak sekarang, ya. itu hilang jadinya gitu ya. Jadi sekedar timbunan arkeologi yang tidak ada manfaatnya. Sebenarnya ada loh, Bu. Kayak misalnya dalam mohon maaf ini saya hanya karena saya belajar Jawa tuh. Dalam komunikasi orang harus mancing, ajar, ajur. Tapi setelah saya dalami fluid, mencair, involve, berpartisipasi ternyata jawabannya itu. Jadi dasar ilmiahnya, dasar filsafatnya tetap ya mungkin caranya yang beda aja yang harus dilakukan itu. Betul. Jadi seperti asih, asah, asuh gitu ya. Itu lama. Asih itu kan kasih, berbagi kasih. Asah itu kecerdasannya dia. Asuh itu sentuhan, kasih memberi pengajaran, membimbing. Gitu. Artinya itu yang kita kembali bahwa sekolah-sekolah kita kadang-kadang tidak mengajar. Mohon maaf sekali, saya bukan menyalahkan sekolah karena itu juga bagian dari kami, Bu Pinky dan saya. Tapi ini kan lagi refleksi bahwa ada apa yang salah dengan kondisi ini gitu. Ya, basic pendidikan tadi sekali lagi, pendidikan itu tidak sekedar gedung, tidak sekedar peralatan, tidak sekedar pengajar yang keren, tapi juga harus ada satu visi misi filosofi yang jelas. Mau kemana? Pramudia Anantatur itu dalam Bumi Pencarian Terbatas menghasilkan buku yang luar biasa. Betul. Dalam keterbatasan. Fasilitas juga bisa menjungkalkan kita kalau kita justru hanya terlena dengan itu. Jadi buat saya yang setiap kali ada memilih Menteri Pendidikan, buat saya itu selalu akan berakhir dengan kekecewaan. Karena sekarang nggak merdeka lagi, Bu ya? Betul, tidak merdeka sekarang. Sekarang harus terdampak ya? Terdampak dan kemudian kalau perlu sejarahnya dihapuskan. Gitu. Itu yang kebudayaan. Jadi tapi mungkin dari rangkuman ini mungkin ada yang bisa disarikan. Pak Suko, saya punya mimpi apa? Monggo Bu, saya sinau dan kita harus mengajak anak muda. Kami juga terbuka sekali kalau ada Pak Bu Pinky nggak gitu, Pak Suko nggak bener, silahkan. Kami akan senang sekali. Betul. Karena kita berdiskusi bahwa ini bukan soal kesenjangan generasi, tapi persoalan bagaimana apa yang dimiliki oleh budaya kita itu harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan bangsa. Bahwa pembangunan bangsa bukan sekedar menghasilkan orang-orang yang ber-IQ tinggi, tetapi juga orang-orang yang memiliki kebajikan, yang memiliki etika, yang memiliki moralitas, yang melakukan sesuatu bukan hanya sekedar persoalan boleh atau tidak gitu ya, tapi juga soal pantas atau tidak gitu ya. Jadi sesuatu yang kalau
itu terjadi, kemudian kemarin seperti cerita ada data persoalan guru besar yang kemudian terbakar, itu kan soal sesuatu yang kita tahu bahwa ada sesuatu yang tidak baik. Enggak, yang betul terbakar atau dibakar? Ya, itu antara ter dan di itu kadang-kadang Bedanya. beda tipis saja. Yaitu kembali lagi pada aspek-aspek apa moral, bagaimana pendidikan itu bisa mengembangkan watak intelektual yang bermoral, yang berintegritas, yang tidak perlu ditakut-takutin apa misalnya dengan apa kalau curang nyontek akan digugurkan semuanya. Emang yang jaga nggak curang? Itulah sebetulnya kalau kesadaran itu sudah ada. Nggak usah ancaman-ancaman Tidak gitu perlu loh, Pak, ada ancaman karena semuanya menjadi sebuah kebutuhan. Apakah menjadi sarjana itu sebagai sebuah kebutuhan yang didasari kesadaran ataukah hanya sesuatu yang karena keinginan dan kemudian bahkan mungkin keterpaksaan karena orang tua ingin anak saya jadi ini jadi itu. Maka kembalikan lagi ke aspek filosofinya. Pentingnya pendidikan itu apa? Bukan gelarnya, tetapi bagaimana proses pendidikan itu menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang unggul, yang cerdas, lahir dan batin. Saya bicara soal komunikasi pertama, tetapi berakhir dengan soal sebuah adab. Dan ini komunikasi memang harus beradab, Pak. Iya, artinya di awal itu kita menyaksikan bagaimana proses komunikasi. Para orang tua gelisah melihat anak-anak muda yang dianggap tidak sopan. Ya. Tapi tahukah bahwa sebetulnya anak muda juga menunggu para ibu bapak untuk mengajarkan anak dengan cara sopan. Betul. Ya, bagaimana di situ kita akan ketemu. Ketika kita menghardik, anak itu juga belajar itu, gitu ya. Ini penting ya. Jika anak dibesarkan dalam cacian maka dia akan menjadi pemaki. Ya. Jika anak dibesarkan dalam suasana pertengkaran maka dia akan suka berteriak. Betul. Jadi anak Anda adalah refleksi dari Anda karena itu perspektif Bu Pinky dan kami semata-mata urun rembuk bagaimana membuat bangsa ini melahirkan orang-orang yang tidak saja cerdas tapi bijak. Bener tapi ya kudu bener. Ya, bahwa cinta itu adalah hal yang alamiah, tapi kebencian itu diajarkan. Jadi jangan pernah mengajarkan sesuatu yang mengandung unsur kebencian. Karena itu akan menghancurkan semuanya. Iya, karena cinta, kasih adalah rahmat yang harus kita cari. Terima kasih Mbak Pinky. Matur nuwun tetap semangat. sami-sami.